Jadi pada Java API itu ada interface khusus yang digunakan untuk membandingkan. Nama interface-nya ini adalah comparable. Ya, nama interface-nya adalah comparable, dan interface comparable ini juga menerapkan generics. Jadi maknanya interface ini bisa digunakan untuk kelas apapun, dengan catatan karena dia generics, berarti saat kita gunakan maka kita harus fixkan tipe data apa yang ingin kita bandingkan. Jadi di dalam interface comparable ini ada satu metode aja, cuman ada satu metode ya, yaitu metode compare to. Nah, metode compare to itu akan mengembalikan nilai negatif jika yang pertama itu lebih kecil daripada data kedua yang ingin dibandingkan. Akan mengembalikan nilai 0 jika sama, dan akan mengembalikan positif berapapun itu nilainya, tapi yang penting dia positif, maknanya nilai OBJ ini lebih besar daripada nilai item yang ingin dibandingkan tadi. Ya, jadi cuma ada satu metode saja. Nah, metode tersebut yang ingin kita gunakan di sini. Nah, jadi tadi ada kelas time 24 yang tadi. Nah, ini sambungannya. Jadi time 24 ini implements comparable. Nah, kita ingin membandingkan antara waktu pertama dengan waktu yang kedua. Itu bagaimana? Nah, cara membandingkannya integer time, berapa nilai jamnya, kemudian menitnya berapa, yang kedua juga seperti itu, kemudian dibandingkan mana yang lebih kecil. Kalau lebih kecil maka dia akan mengembalikan min 1, jika sama 0, jika lebih besar dia akan mengembalikan nilai 1. Ya, ini sebetulnya sama saja, hanya comparable ini memang sudah ada di dalam Java API. Jadi tinggal kita gunakan dengan cara kita mengimplement comparable dan mengoverride method compare to. Jadi itu cara menggunakannya seperti itu. Ada yang bertanya? Nah, ini tambah bingung. Kalau sampai tadi nggak ada yang bertanya, berarti di sini tambah bingung. Ya, jadi kalau tadi itu kelas, pertama tadi kelas bisa kita buat generik, interface bisa kita buat generik. Nah, sekarang metode saja itu juga bisa kita buat dia menjadi generik. Jadi kelasnya nggak kita buat generik, tapi metodenya saja bisa kita buat menjadi generik. Nah, caranya gimana? Ya mirip aja, cuman tinggal menambahkan ininya saja. Ya. Misal di sini metodenya itu adalah public static t, ya, t. Nama metodenya adalah max. Yang ingin dibandingkan adalah a dan b, di mana a dan b itu juga tipe datanya sama-sama t. T ini bermakna kita belum tahu. Kapan kita tahu? Saat kita gunakan. Ya, jadi modifier t-nya ini. Ya, modifier t-nya ini yang akan memberitahu compiler bahwa t ini adalah generic. Ya, kapan itu akan dicek nilai t-nya? Saat kita gunakan metode tersebut. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ya, contohnya di sini ada metode yang tadi juga, yang max tadi. Nah, kemudian kita pakai caranya. Oh, ini bentuk yang kurang tepat ya. Nah, ini kenapa di sini kurang tepat? Karena akan terjadinya proses casting yang tidak tercek, uncheck cache. Nah, kenapa di sini uncheck cache? Karena di sini kita langsung membandingkan antara A dengan B. Saya tekankan lagi bahwa generics itu bisa menyimpan tipe data apapun. Ya. Generic bisa menyimpan tipe data apapun. Namun saat digunakan di sini, ya, sewaktu kita bandingkan A dengan B, ya, ini bisa menghasilkan uncheck cache. Kenapa uncheck cache? Karena bisa saja, ya, bisa saja objek daripada A dengan asal kelas
dari objek A dan B ini bisa saja dia tidak mengimplement metode comparable. Nah, jadi kalau A dan B itu tidak mengimplement metode comparable, maka penggunaan daripada metode ini, compare to ini, tidak bisa, error. Kenapa error? Ya, dia tidak mengimplement interface comparable. Ya, error jadinya. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, contoh di sini ada kelas rectangle. Sisinya ada 4 dan 5. Rectangle objeknya rect B, sisinya 6 dengan 2. Kemudian kita mau cari, ya, manakah yang lebih besar, ya, manakah antara rect A dengan rect B itu mana yang nilainya lebih maksimal. Nah, ini akan menghasilkan akan menghasilkan error compiler. Nah, kenapa error compiler? Karena kelas rectangle ini tidak mengimplement interface comparable. Jadi kalau dia tidak mengimplement interface comparable, maknanya dia tidak bisa memanggil metode compare to. Kenapa nggak bisa panggil metode compare to? Ya karena nggak mengimplement comparable. Ya dibalik-balik aja. Alasannya dibalik-balik aja. Nah, jadi caranya seperti apa? Caranya kita gunakan seperti ini. Ya. Jadi T. Nah, di sini kita ingin memastikan bahwa T, ya, kelas T yang digunakan itu haruslah merupakan turunan daripada comparable. Jadi di sini maknanya bahwa kelas yang akan menggunakan metode max ini haruslah mengimplement comparable. Nah, jadi dengan adanya kata-kata seperti ini, T extend comparable, kita sudah memastikan bahwa walaupun sebetulnya T itu boleh bebas apa saja, tapi dengan adanya T extend comparable, kita memastikan bahwa kelas yang boleh menggunakan metode ini hanya kelas yang mengimplement comparable saja. Paham? Makanya di sini dikatakan T is a bounded type. Bounded itu kan boundary, ya, batasan. Jadi walaupun awalnya T itu adalah apa saja boleh. Nah, sekarang kita batasi. Apa yang kita batasi? Kita batasi hanya boleh, ya, T yang mengimplement comparable saja. Itu maksudnya. Nah, ya kalau misalnya saya nggak mengharuskan untuk menghafal coding-coding seperti ini, nggak harus dihafal, saya sendiri juga nggak hafal ya, tapi maknanya yang penting paham. Jadi kalau ada ketemu algoritma atau apapun itu kode programnya ada bentuk seperti ini, jangan bingung. Apa nih ya? Kok aneh gitu kan? Perasaan yang tahu itu cuman seperti ini aja, tapi kok sekarang ada extend-extendnya lagi gitu kan? Nah, itulah dia maknanya. Jadi maknanya T yang harusnya itu adalah objek apa saja itu boleh menggunakannya. Nah, sekarang T tadi sudah dibatasi hanya kelas-kelas yang mengimplement comparable. Ada yang bertanya yang di rumah? Nah, tadi suatu generic tadi sudah kita kasih boundary. Nah, sekarang ada satu lagi. Nah, satu lagi nih yang lebih aneh lagi. Nah, di sini kita katakan dia sebagai wildcard. Jadi maknanya di sini metode generic sini max, ya, selain daripada kelas tersebut harus mengimplement comparable, ya. Nah, kalau misalnya ada kelas A nih, ceritanya ada kelas A. Kelas tadi nggak ada mengimplement interface comparable. Tapi ternyata kelas A ini merupakan turunan daripada kelas B. Nah, turunan daripada kelas B.
Misalnya ada B, kemudian turunannya adalah kelas A. Pada kelas A ini nggak ada comparable, tapi pada B ada. Nah, pada B ada. Maknanya apa? Kita menggunakan sifat daripada inheritance. Apa tuh inheritance? Ya, jadi kan semua anak-anaknya itu kan otomatis akan diwarisi semua sifat daripada superkelasnya. Nah, jadi kita gunakan sifat inheritance tersebut, kita berikan tanda tanya super T. Jadi maknanya di sini T itu kita ingin pastikan apakah dia mengimplement comparable atau superkelasnya ada nggak yang mengimplement comparable. Nah, jadi kalau yang tadi itu hanya pada kelasnya saja kita berikan batasan. Nah, kalau yang ini maknanya super kelasnya ada nggak yang mengimplement comparable. Nah, kalau misalnya ada, ya berarti boleh. Ya, berarti maknanya dia boleh menggunakan metode max ini. Ya. Jadi makanya di sini dikatakan metode generics yang lebih baik, metode yang lebih bagus itu seperti ini, yaitu dengan menggunakan tanda wildcard, ya, tanda tanya, kemudian super. Paham? Tambah bingung kayaknya ya. Cuman istilahnya kayak gini aja. Kalau hanya sekedar T, ya berarti kita tidak bisa memastikan bahwa suatu metode tersebut mengimplement interface yang tertentu yang ingin kita gunakan. Nah, tapi kalau udah kita tambahkan extend, maknanya T yang boleh pakai itu hanyalah T yang mengimplement comparable. Nah, itu kan udah terbatas banget kan? Maknanya hanya yang mengimplement comparable. Nah, sekarang kita agak sedikit buka sedikit. Nah, agak kita perluas sedikit cakupannya. Nah, kita perluas cakupannya di mana kalau dia tidak mengimplement comparable, apakah superkelasnya itu ada mengimplement comparable? Ada atau tidak? Kalau ada, berarti dia boleh pakai. Nah, berarti dia boleh kita gunakan. Ya. Jadi kalau superkelasnya itu ada mengimplement comparable, berarti kelas tersebut itu boleh menggunakan metode max ini. Ya, boleh masuk ke dalam T-nya. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Nanti tinggal dipelajari lebih lanjut sendiri.